Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok I4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan nanoteknologi sistem koloidal nanokapsul. Yang anggotanya yaitu Dwi Febrina Lorenta, Ulfi Rahmawati, Hamsilatul Khairiyah Nasution, Dwi Satika Permatasari, Muhammad Naufal, dan Dara Haspitayu. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide yang pertama, nanopartikel. Nanopartikel didefinisikan sebagai suatu padatan pengantar obat yang berukuran sangat kecil dengan diameter rata-rata 1-1000 nanometer dan dapat bersifat biodegradable. Nanopartikel dibagi menjadi dua, yaitu 1 nanokristal, 2 nanokarial, dibagi menjadi 5, 1 nanotube, 2 liposom, 3 nanopartikel, 4 misel, 5 nanopolimerik. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya yang berjudul nanopolimerik. Nanopartikel polimerik meliputi 1 nanokapsul, 2 nanosper. Nanokapsul adalah partikel berukuran nanometer yang tersusun atas dinding tipis dari polimer yang menyelimuti media. Ini berbentuk padatan atau cairan. Nanokapsul menunjukkan struktur dinding membran dan obat dapat dijebak di intinya. 2 nanosper. Nanosper merupakan partikel nano dengan sistem matriks dengan diameter 100-200 nanometer. Sifat istimewa non-kapsul dapat melindungi atau mengisolasi zat inti dari pengaruh lingkungan luar dan melepaskan dengan pola terkontrol. Penggunaannya pada pangan dapat membantu penyerapan gizi yang lebih baik dan mengurangi rasa dan bau yang kurang menyenangkan dari bahan pangan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu metode pembentukan. Metode pembentukannya ada dua, yaitu gelasi ionik dan gelasi. Gelasi ionik merupakan metode yang digunakan untuk pembuatan nanopartikel kitosan, di mana mekanisme pembentukannya berdasarkan pada interaksi elektrostatik atas antara gugus kation amin kitosan dan gugus yang bermuatan negatif pada alginat-alginate. Sedangkan gelasi atau pembentukan gel merupakan pengikatan silang rantai-rantai polimer membentuk jaringan 3 dimensi yang dapat menangkap air di dalamnya menjadi suatu struktur yang kompak dan kaku dan tahan terhadap aliran bertekanan. Selanjutnya yaitu kitosan nanoalginat. Kitosan merupakan bahan yang tidak berbau, berbentuk serpihan ataupun serbuk. Kitosan adalah polisakarida yang terdiri dari polimer glukosamin dan N-asetil yang merupakan sumber utama dalam memproduksi. Kitosan adalah kitin dan bahan baku yang digunakan adalah cangkang Crustaceae. Sedangkan alginat merupakan polisakarida yang berbentuk gel yang diekstraksi dari alga laut coklat atau gulma lumut laut. Rumput laut coklat yang banyak tumbuh di Indonesia itu ada 4, yaitu Sargassum, Turbinaria, Padina, dan Dictyota. Penggunaan alginat dalam formulasi nanokitosan itu didasari sifat alginat dalam pH asam yang cenderung berada dalam bentuk terion dan memiliki muatan negatif. Oleh karena itu, alginat dapat melindungi kitosan yang mudah terprotonasi saat berada dalam suasana asam dengan berkaitan secara ionik dengan gugus amina kitosan. Berikut adalah ilustrasi salah satu konsep desain nanopartikel dalam pengantaran tertarget molekuler. Jadi yang berbentuk segi 6 ini adalah obatnya, sedangkan ini adalah matriks nanopartikelnya. Dan yang berbentuk Y ini adalah molekul pentargetnya. Dan yang sebelah kanan ini adalah sel targetnya, dan yang berbentuk segitiga ini adalah reseptor spesifik. Jadi molekul pentarget tersebut akan berikatan dengan reseptor spesifik dan akan memberikan efek.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan nanopartikel. Kelebihan nanopartikel yaitu ada 3. Yang pertama, dapat mengantarkan obat dengan lebih baik ke unit terkecil di dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam obat dengan meningkatkan kelarutan dalam air. Yang ketiga, dapat mengurangi toksisitas. Dan kekurangan nanopartikel yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk obat dosis besar. Yang kedua, dapat memasuki bagian tubuh yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, susah dalam penyimpanan karena mudah teragregasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada audiens.